Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Dalam rangka mewujudkan transformasi guru, wujudkan Indonesia maju, saya Kinati Mutmainah dari UPT Negeri Geraha Cisaid akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Siap, gerak, kencangkan gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas? Siap. Siap, mari kita masuk ke Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik. Apa yang tidak hadir hari ini? Mudah-mudahan yang pasti kita doakan agar lekas sembuh. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar ibu mau ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap, duduk rapi. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah membimbing kita untuk membaca doa. Baik, selanjutnya ibu mau cek suara kalian terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Ibu mau cek suaranya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Baik, kita mulai bersama-sama ya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan baik. Selanjutnya, ibu mau cek suara kalian terlebih dahulu. Siap? Siap. Kita suara semut. Mana semangat? Ini semangatku. Mana suaramu? Tepuk semangat. Baik. Yuk, sekarang ibu mau mendengar suaranya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
berbicara tentang kaitan kisah si kancil. Ada yang bisa menebak tidak? Kita akan belajar apa? Fiksi, betul. Fiksi itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak nyata. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Fiksi tidak nyata. Ada lagi? Fiksi tidak nyata. Fiksi hayalan. Betul, katanya tidak nyata. Tidak nyata. Lalu hayalan. Apalagi? Kalau ada fiksi, ada tidak? Kaitannya kalau melawan dari hayalan adalah non-fiksi. Betul. Jadi sudah bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Fiksi. Nah, betul, fiksi non-fiksi. Kita sudah membahas di materi sebelumnya terkait unsur intrinsik pada karya. Jadi sudah ada unsur intrinsik, ada unsur pembangun. Nah, diharapkan setelah hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mampu yang pertama mengidentifikasi perbedaan kaitan fiksi dan non-fiksi. Yang kedua adalah membuat karya fiksi dan non-fiksi. Siap? Siap. Baik. Karya-karya kalian nantinya akan kita bukukan, tapi ada yang beda kali ini. Ibu akan membimbing kalian dalam membuat satu karya yang berbeda. Biasanya kalau kalian membuat karya kaitan fiksi dan non-fiksi itu menggunakan apa? Hasil akhirnya menggunakan kertas. Tapi kalian akan membuat suatu karya kisah fiksi dan non-fiksi. Kisah fiksi dan non-fiksinya akan kita buat, nanti akan kita laksanakan secara berkelompok. Fiksi dan non-fiksinya nanti akan kita buat dalam bentuk karya digital, ya. Jadi kalian bisa akses ketika kalian di rumah. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, Ibu mau dengar dulu suaranya. Hai. Halo. Baik, terima kasih kepada petugas tanggung jawab yang sudah membantu memberikan panduan kepada teman-temannya. Baik. Buku yang kalian pegang itu adalah buku dari teman-teman kalian yang berkontribusi di pojok baca. Jadi, Bu, saya sepertinya belum membuat karya. Kita hari ini ya akan membuat versi buku yang berbeda, yaitu karya kalian dalam versi digital. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kita sudah mempelajari kaitan unsur intrinsik sebuah cerita. Unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Amanat itu apa ya? Pesan moral dan cerita. Baik, ada lagi yang selain amanat? Latar. Apa latar itu? Baik, ada lagi selain latar? Tokoh. Baik, tokoh. Ada lagi selain tokoh? Tema. Terus. Tema. Alur. Nah, alur cerita. Baik. Itu adalah unsur-unsur dalam sebuah cerita. Sekarang kaitan dengan buku yang kalian pegang. Coba bisa ditunjukkan terlebih dahulu bukunya. Bisa ditunjukkan terlebih dahulu. Baik. Kaitan fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi hayalan, kalau non-fiksi berarti buku-buku yang berisi tentang fakta. Coba. Buku yang Ibu tanyakan adalah, coba bukunya Akila. Akila judul bukunya apa? Kelinci Sepenakut. Coba apa itu? Landak yang kesepian. Ceritanya tentang apa? Landak berduri dan kesepian. Diceritakan apakah kisahnya bisa berbicara? Tidak. Dalam dunia nyata, tentukan perbedaan landak di dunia nyata dan di dunia hayalan. Landak di dunia nyata bisa berbicara tidak? Landak di dunia hayalan bisa berbicara tidak? Bisa. Kalau kalian mengkonsepkan sebagai seorang penulis, kalian bebas mengkreasikan landak seperti apa, warnanya, jumlah dindingnya, ya. Karena itu dikatakan imajinasi, bebas kalian berkreasi pada landak. Selanjutnya, sejarah tentang pahlawan Indonesia. Sejarah tentang pahlawan Indonesia. Kaitan buku fiksi apa non-fiksi? Non-fiksi. Kenapa buku non-fiksi? Karena Apakah
yang benar-benar pernah berjuang. Sekarang ibu mau kalian perhatikan ke layar. Nah, di buku tersebut coba tunjukkan kepada ibu mana judul bukunya. Buku di gambar yang ditampilkan adalah tentang ekosistem hutan. Sekarang tunjukkan judul buku yang kalian pegang. Tunjukkan judulnya. Apa judulnya? Nah, berbeda-beda atau sama? Sekarang coba cari dari buku tersebut pengarangnya. Imam Khair Muncul. Oke, selanjutnya yang lainnya. Apakah sudah menemukan pengarangnya? Oke, bagus. Mira Widayanti. Mira Widayanti. Oke, ada lagi? Serbajaya. Serbajaya. Oke. Ilustrator ada tidak? Ada. Ada. Siapa ilustrator cerita tersebut? Akila? Dava Media. Apa jumlah halaman? 217. Baik. Apa informasi yang termuat di halaman cover depan buku? Ada satu tadi kaitan tentang judul. Betul? Ada gambarnya tidak? Tidak. Ada gambarnya. Baik, sekarang lihat informasi di bagian halaman belakang buku. Tertulis apa di halaman belakang buku? Kalau kalian pergi ke toko buku bisa lihat ya. Intisari kisahnya ada di belakang buku. Jadi kalian bisa tertarik mau beli buku tersebut atau bisa. Ada yang mau bertanya? Bu, bagaimana cara membuat buku? Terima kasih oleh Vira. Tadi Vira bertanya, Bu, kaitan bagaimana cara membuat buku. Membuat buku itu bukan proses yang sebentar. Nah, namun kalian bisa mencoba membuat buku. Ibu beri sedikit arahan bagaimana cara membuat buku. Yang pertama, bagi kalian yang suka menulis, ya, bagi kalian yang suka menulis, membuat ilustrasi, bisa menggabungkan kemampuan tersebut untuk menjadi seorang penulis buku. Namun yang dimiliki harus kemampuan satu terkait membuat suatu karangan dan membuat suatu instrumen untuk dijadikan naskah. Nah, setelah nanti siap cetak, sebelumnya harus melalui tim editor terlebih dahulu. Nah, setelah diedit oleh editor, baru melalui proses siap cetak. Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Vira. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Baik, terima kasih untuk Vira yang sudah bertanya. Tepuk tangan dulu untuk Vira. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran. Sesuai yang tadi telah kita sepakati, kita akan membuat suatu karya. Karya kalian ini nantinya akan berbentuk karya digital, tapi kita akan coba dulu mendesain di atas kertas. Nantinya kalian akan ibu bagi dalam kelompok. Kelompok-kelompok inilah yang akan menjadi satu tim untuk membuat suatu karya. Baik, bisa diperhatikan di depan. Di depan ada tampilan LKPD atau tampilan lembar kerja yang akan kita buat bersama kelompok. Nah, lembar kerja ini akan ibu bagi sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Untuk kalian ya yang terbiasa belajar dan lebih cepat memahami dengan bahasa ataupun dengan kata-kata, ibu akan memberikan instruksi yang nantinya akan diarahkan melalui suara. Tapi suara tersebut kita akan belajar dalam kelompok. Jadi instruksinya akan ada di kelompok. Jadi kalian bisa memperhatikan sesuai dengan gaya dan kaitan dengan belajar. Selanjutnya, bagi kalian yang memiliki gaya belajar visual, ibu akan mempercayakan kalian untuk membuat desain cover karya yang akan kita buat bersama-sama. Ya, karya tersebut akan kita buat nanti di atas kertas lembar kerja kalian. Selanjutnya, nah di sana di paling bawah ada gaya belajar untuk instruksi kinestik. Jadi nanti silakan anak-anak yang merasa kayaknya saya lebih suka bergerak dalam belajar, nanti akan ada tugas lanjutan untuk membuat suatu karya dan menuliskan saran apa nih yang ditemukan oleh teman-teman kalian dalam satu kelompok. Kita bisa mulai.
Baik. Setelah semua sudah mendapatkan LKPD dan juga Chromebook untuk masing-masing kelompok, selanjutnya mohon mendengarkan instruksi awal yang akan kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kalian akan belajar dengan teman-teman kalian. Instruksi yang kalian akan dengarkan adalah instruksi berupa tindak lanjut yang harus dilaksanakan bersama teman-teman satu kelompok kalian. Yang pertama, kalian akan ditugaskan untuk membuat suatu karya, bisa fiksi atau non fiksi. Karya tersebut silakan dituliskan dalam kertas yang sudah dibagi. Kemudian kalian akan bersama-sama membuat desain gambar, dan desain ini akan digunakan sebagai desain cover yang akan kita buat di Canva. Hasil akhir dari karya ini adalah konsep flipbook dengan instruksi selanjutnya. Karya fiksi dan non-fiksi harus memuat keterangan terkait tema, alur, tokoh dan penokohan, dan juga amanat. Untuk kaitan karya non-fiksi, kalian harus memetakan terkait isi dari masing-masing paragraf. Sekian, selamat mengerjakan. Semoga selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah instruksi awal yang sudah didengarkan. Ya, silakan dituliskan di LKPD. Kaitan LKPD yang pertama, tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari informasi tadi. Silakan. Ini kalau coba digeser ke atas. Tulisannya bagiannya adalah buat konsep. Teteh buat teteh bikin desain. Sudah, kalau sudah, sekarang silakan dilihat ada tidak kata-kata yang harus dibuat. Tidak, sudah dimasukkan. Sudah, kalau sudah, silakan kita dibuat konsep.
Keesokan harinya, Edi dan Benny kembali bermain bersama. Setelah melalui tugas LKPD yang tadi sudah dibagikan, silakan bagi yang sudah mendesain cerita kisah fiksi maupun non fiksinya. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan perekaman. Silakan menggunakan alat yang sudah disediakan. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian siapakah yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kelompok Rijal. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok nama kelompoknya? Harimau. Kelompok Harimau. Silakan maju. Sama-sama di layar monitor ada karya kelompok 1, kelompok Harimau. Nah, kita lihat. Ibu akan bertanya kepada kelompok Harimau. Kita tanya bersama-sama bagaimana kelompok ini menyelesaikan pekerjaannya. Kita bisa simak bersama-sama dulu ya? Ya? Baik, yuk. Bisa dimulai? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, hari saya. Kelompok 1 bersama saya berfungsi. Berjudul Baik, Ibu bantu untuk melihat ke slide selanjutnya ya. Ini namanya. Baik. Boleh Ibu tanya ini siapa yang melakukan perekaman? Dapat melakukan perekaman. Baik. Dapat merekam menggunakan apa? Menggunakan handphone. Handphonenya menggunakan apa? Agar tidak berisik. Headset. Oh, jadi perekamannya menggunakan headset, kemudian dimasukkan ke dalam handphone untuk selanjutnya disuarakan, betul? Oh, ini coba kita dengar. Kita akan dengar suara Dava yang menceritakan kaitan tentang cerita teknologi. Dan menghasilkan makanan yang juga membuat peralatan dari listrik berdaya dan mendekati lautan. Manusia menciptakan alat-alat seperti pintar angin, kompas, jam mekanik, dan mesin cetak. Baik. Cerita tentang teknologi. Dalam bentuk teknologi telah diterapkan sejak 3,3 juta tahun yang lalu. Manusia purba memakai batu tajam untuk alat memotong dan bantuin tombol sebagai palu. Seiring berjalannya waktu, manusia memulai mengembangkan teknologi untuk berbagai keperluan, tidak hanya untuk memburu dan mencari makan, namun juga sebagai bercocok tanam dan menghasilkan makanan yang juga membuat peralatan dari listrik berdaya dan mendekati lautan. Manusia menciptakan alat-alat seperti pintar angin, kompas, jam mekanik, dan mesin cetak. Baik. Halaman pertama, halaman keduanya. Sekarang dia menciptakan mesin uap untuk pertama kalinya pada tahun 1765. Dia berhasil memanfaatkan mesin uap bertekanan untuk menggerakkan mesin temannya hingga menjadi ciri bangsa akhirnya revolusi industri menjadi kenal yang telah mengubah dunia teknologi. Yang ditemukan James Watt memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi. Misalnya, Baik. Sudah dibuat? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh Ibu bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang mendesain kaitan desain pemilihan warna ini? Original yang mendesain. Kenapa memilih konsep dengan ikan-ikannya warna biru dan hitam? Kaitan dengan teknologi. Di bagian mananya tentang kaitan
Bisa? Ibu mau dengan semangat dulu. Mana semangatmu? Mana suaramu? Baik. Betul atau salah? Ini merupakan cerita fakta. Baik. Yang benar adalah salah. Betul atau salah? Teks fiksi merupakan cerita imajinasi. Baik, betul atau salah? Kisah-kisah terkait si kancil, landak yang berbicara merupakan teks non-fiksi. Betul atau salah? Baik. Latar atau tempat merupakan unsur intrinsik sebuah cerita. Benar atau salah? Baik. Selanjutnya, teks terkait pahlawan merupakan teks non-fiksi. Betul atau salah? Baik, tadi sudah belajar tentang fiksi dan non-fiksi? Sudah? Pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kaitan tentang hobi kalian di minggu depan. Jadi persiapkan, ya, persiapkan, gali lagi informasi tentang kalian, hobi kalian, makanan kesukaan, cita-cita, dan lain sebagainya. Tentang hobi berarti apa? Tentang minat. Ya, silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Silakan kepada ketua kelas, mohon dipimpin untuk Siap, duduk rapi. Sebelum pulang kita ucapkan hamdalah. Dilanjut dengan membaca surat As.